Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman semuanya. Semoga di masa pandemi ini kita dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Yolanda Dila Sepia dan rekan saya Yani Nurhaliza. Kami berasal dari program studi akuntansi perpajakan. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata yang satu ini? Yaitu akuntansi. Dan banyak yang berpikir kata akuntansi berkaitan dengan uang, pencatatan uang, perusahaan, dan juga keseimbangan. Itu semua tidak salah. Itu semua memang ada di dalam akuntansi. Sebelum kita mengenal lebih jauh akuntansi, ada baiknya kita tahu pengertian dari akuntansi, teman-teman. Akuntansi adalah sebuah seni. Hah? Seni? Kenapa bisa seni? Iya, yaitu seni yang mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengikhtisarkan setiap akun-akun. Gunanya untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat kondisi keuangan perusahaan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut, baik eksternal maupun internal. Setelah ditindaklanjuti, dengan harapan ke depannya perusahaan tersebut akan berkembang di masa yang akan datang. Nah, setelah memahami pengertian dari akuntansi, kita beralih ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sendiri memiliki rumus harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal, di mana harta atau aset merupakan kepemilikan sebuah perusahaan terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada harta lancar, yang kedua ada harta tidak lancar atau harta tetap. Harta lancar bersifat cair dan di bawah 1 tahun dalam masa pemakaiannya. Contohnya ada kas, piutang, perlengkapan, persediaan, dan lain sebagainya. Untuk harta tidak lancar adalah alat atau bahan yang masa pemakaiannya di atas 1 tahun. Contohnya ada mesin, tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan masih banyak lagi. Untuk komponen persamaan dasar yang kedua, yaitu ada kewajiban atau hutang. Kewajiban adalah hutang yang harus dibayar di masa yang akan datang. Kewajiban juga memiliki dua jenis. Yang pertama, kewajiban jangka panjang, dan yang kedua, kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang, hutang yang di atas 1 tahun masa peminjamannya. Yang pertama ada hutang bank di atas 1 tahun, misalnya ada KPR atau kredit kepemilikan rumah, cicilan, dan lain sebagainya. Untuk kewajiban jangka pendek, yaitu hutang yang di bawah 1 tahun masa peminjamannya. Contohnya ada hutang perusahaan dan juga ada hutang bank yang di bawah 1 tahun. Di dalam hutang ada juga istilah account payable, di mana kita membeli suatu barang tetapi kita belum membayar barang tersebut di waktu bersamaan. Jadi kita membayarnya di masa yang akan datang. Dan untuk komponen persamaan dasar yang ketiga, yaitu ada modal. Modal sendiri terdiri atas 2 komponen, yaitu modal dan juga trust. Nah, itu dia komponen-komponen dari persamaan dasar akuntansi, teman-teman. Semoga dapat dipahami ya oleh kita semua, walaupun dengan penjelasan yang singkat. Selanjutnya ialah ada siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi perusahaan yang pertama melakukan analisa transaksi, yang kedua membuat jurnal akuntansi, yang ketiga memposting transaksi akuntansi dari jurnal ke buku besar, yang keempat pembuatan neraca saldo atau neraca percobaan, yang kelima membuat jurnal penyesuaian,
Yang keenam, membuat neraca lajur. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Dan yang kedelapan, membuat jurnal penutur. Serta yang kesembilan, membuat jurnal pembalik. Dan terakhir, membuat neraca setelah penutupan. Demikian pembahasan dari siklus akuntansi perusahaan. Nah, teman-teman udah pada paham kan? Mulai dari pengertian, persamaan dasar, serta siklus-siklus yang ada di dalam akuntansi loh. Semoga ilmu yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.